wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar dengan fasilitator Ibu Fitriyanti dan PP-nya adalah Ibu Liza Fidianti dan Bapak Muhammad Asri. Baik, nama saya adalah Mary Yulia, asal sekolah SMA N1 Batipu. Nama saya Rosma Eka Putri, asal sekolah UPT SMPN 2 Batipu Selatan. Nama saya Fitri Delvia, asal UPT SDN Segelas Mandailing. Menyaksikan video kami. Hari ini, alhamdulillah Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Sebenarnya hari ini saya mau nanya sesuatu sama Bu Del, karena kemarin Bu Del sudah melakukan coaching, kan? Iya. Jadi apakah sudah siap, Bu? Siap, Bu, insya Allah. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Rosma. Oke. Berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, mengenai praktek coaching kemarin yang dilaksanakan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin ya Bu, yang pastinya saya deg-degan, kemudian saya juga nervous ya Bu, karena ini baru awal saya lakukan, saya belum terbiasa. Kemudian untuk teknik ceritanya, saya pula harus menyesuaikannya Bu. Terus, jadi baik Bu, karena Ibu belum terbiasa ya Bu Del. Semoga untuk kegiatan kali ini itu akan menjadi lancar, apalagi ketika Ibu menerapkan metode cerita itu atau model cerita. Iya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan dilakukan, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Del masih kurang yakin di bagian mana ya Bu Del? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kita harus hadir secara penuh, kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis nanti menjadi kurang aktif coachingnya Bu dalam melaksanakan coaching. Dan saya nanti juga akan sulit mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Bu, jadi Ibu merasa di bagian present ini ya kesulitan yang Ibu alami, dan ini yang akan Ibu kembangkan selanjutnya. Bukan begitu Ibu? Iya Bu. Terakhir Bu Del, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan selanjutnya saya akan mempersilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, dan saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan, apakah Ibu sudah melakukan alur tirta atau tidak. Tentunya untuk bagian present khususnya nanti akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan Bu Del. Iya Bu, terima kasih. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, mudah-mudahan saya doakan. Betul, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Rosma. Oke Bu Rosma, mungkin kita akan melakukan coaching di dalam waktu yang cukup singkat ya Bu Rosma, mungkin sekitar 10-15 menit. Dari pertemuan ini, kira-kira apa yang ingin Bu Rosma ingin capai? Iya Bu, saya berharap dari pertemuan kali ini akan mendapatkan solusi dari bermasalah saya Bu. Yang tadinya saya WA-kan ke Ibu, begini loh Bu, akhir-akhir ini saya merasa menemukan murid yang malas mengerjakan tugas Bu. Apalagi tugas tersebut sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Saya menginginkan anak-anak yang malas dalam mengerjakan tugas tidak banyak lagi. Mungkin dari angka 10, nanti kita berkurang menjadi angka 10 dan 5 Bu. Baik ya Bu Rosma, jadi permasalahannya Bu Rosma, murid Ibu sepertinya malas ya dalam mengerjakan tugas. Kemudian Ibu juga ingin meminimalisir bahkan menghilangkan permasalahan yang kira-kira yang telah terjadi yang tadi. Ya, saya berharap saya semangat dalam mengerjakan tugasnya. Oke Bu Rosma, kira-kira ada masalah lain yang ingin Bu Rosma ceritakan lagi pada saya? Sejauh ini mungkin hanya itu Bu yang saya rasakan Bu. Jadi apakah keterlambatan mengerjakan tugas itu terjadi pada semua mata pelajaran Bu Rosma?
Tidak Bu, mereka yang terlambat mengerjakan tugas itu hanya pada mata pelajaran tertentu saja Bu. Mata pelajaran apa itu Bu Rosma? Mata pelajaran matematika Bu. Kenapa ya? Kenapa begitu ya Bu Rosma? Ketika pelajaran matematika itu menurut saya kurang semangat dan antusias Bu. Ada beberapa orang yang antusias, tapi yang lainnya sepertinya tidak semangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya Bu. Bagaimana cara Bu Rosma mengajar matematika? Saya menyuruh anak memperhatikan saya menjelaskan pembelajaran. Setelah itu saya berikan tugas tentang materi yang sudah saya ajarkan kepada mereka Bu. Kemudian bagaimana respon murid itu ketika ibu melakukan hal tersebut? Hanya ada 3 atau 5 murid yang menjawab soal tersebut Bu, dan mengerjakan tugas ke depan. Orang-orang itu hanya saja, sementara yang lainnya tidak bisa menyelesaikan soal tersebut Bu. Jadi seperti itu permasalahannya. Jadi anak-anak banyak yang terlambat dalam mengerjakan tugas karena mereka kurang antusias ya belajar. Iya Bu, kira-kira bagaimana caranya agar semua murid saya aktif dan memahami materi yang saya ajarkan tersebut Bu? Jadi sebenarnya Bu Rosma sudah paham ya dengan permasalahannya. Lalu kira-kira upaya apa yang akan Ibu Rosma lakukan supaya murid-murid itu bisa mengerjakan tugasnya? Iya Bu, selama ini saya sudah mengingatkan kepada murid saya supaya mengerjakan belajar dengan baik, dan khusus untuk pelajaran matematika saya menyarankan mereka untuk menghafal perkalian Bu. Jadi Bu Rosma sudah mengingatkan belajar lebih serius lagi ya. Tadi juga Bu Rosma juga menceritakan metode yang Bu Rosma gunakan dalam pembelajaran matematika tersebut. Kemudian seperti tanya jawab, dan hanya ada beberapa orang siswa yang merespon. Nah, apakah Bu Rosma sudah merefleksikan pembelajaran tersebut? Mungkin Bu Rosma melakukan ini sesuatu agar murid Bu Rosma termotivasi untuk belajar. Oh iya ya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya, sehingga dalam pembelajaran matematika saya lebih termotivasi ya Bu? Ya, itulah dia Bu Rosma. Mungkin selama ini kita hanya menjelaskan dan tanya jawab sehingga membuat murid kita kurang bertanggung jawab, kurang bersemangat atau merasa kurang menarik gitu. Iya Bu, mungkin metode mengajar saya yang kurang menarik bagi murid, belum mengaktifkan murid dan belum berpihak kepada murid, sehingga berpengaruh terhadap semangat mereka dalam mengerjakan tugas di lingkungan. Jadi apa yang akan Bu Rosma lakukan ke depannya agar murid Bu Rosma itu bisa mengerjakan tugas dengan cepat gitu? Oke Bu, mungkin setelah ini saya akan merefleksi pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan. Saya akan melakukan metode-metode yang menarik bagi murid dan melakukan diferensiasi konten agar murid saya aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika tersebut. Benar ya. Jadi langkah yang Ibu lakukan itu bagus sekali. Langkah yang Ibu ambil, saya juga sangat setuju dengan langkah tersebut. Terima kasih Bu, saya menjadi lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Setelah diskusi ini, apa yang akan Ibu Rosma lakukan ke depannya sehingga pembelajaran matematik ini menjadi lebih menarik? Baik Bu, yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan melakukan pembelajaran yang menarik, diantaranya metode pembelajaran yang menarik, melengkapi berbagai media pembelajaran yang menarik, dan melakukan diferensiasi konten, dan meningkatkan antusias pelajar murid, sehingga akhirnya tugas-tugas yang diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan saya juga akan melakukan seminggu ke depannya Bu. Keren sekali Bu Rosma. Jadi saya akan menunggu hasilnya ya 1 minggu ke depannya. Begini Bu Rosma, kira-kira Bu Rosma ingin mendapatkan dukungan tidak dari orang-orang terdekatnya? Seperti siapa contohnya? Iya Bu, saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Bu. Seperti itu. Jadi Bu Rosma akan melakukan kolaborasi ya dengan teman sejawatnya, dan bahkan akan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Dan saya berharap nanti akan berjalan sesuai dengan yang Bu Rosma rencanakan. Baiklah Bu Rosma, mungkin sekian dulu ya hasil coaching kita kali ini. Semoga
Bu Rosma bisa melakukan rencana Bu Rosma untuk kedepannya, dan semoga berhasil ya Bu Rosma. Dan mungkin setelah ini kita juga akan kembali berbincang-bincang Bu Rosma. Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Rosma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Kita berikan applause untuk kegiatan praktek coachingnya ya Bu Odel dan Bu Rosma. Dan saya sudah melihat bahwa Ibu sudah menggunakan alur tirta pada percakapan. Ibu sudah membahas tentang tujuan, tentang rencana aksi, tanggung jawab, dan kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada coaching saat ini ya Bu, khususnya kepada Bu Del selaku coach. Menurut Ibu, apakah ada atau apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Del akan Bu Del sudah mengarahkan Bu Rosma untuk melakukannya sendiri pada pembelajarannya ya. Kemudian tadi Bu Del juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi lisannya atau kehadiran penuh ketika melakukan coaching. Dan di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah melakukannya dengan baik dan Ibu sudah melakukan kompetensi present ini dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar yang setia dalam praktek coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot, membuat coaching kita lebih terbuka dan merasa nyaman, dan kita bisa menggali solusi dari mereka sendiri ketika kita menghadapi mereka, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan reaksi aksi yang disusun dengan lebih maksimal. Iya Bu, iya betul Bu. Terima kasih Bu Del. Saya sebagai observer Ibu sebagai coach, dan Bu Rosma sebagai coachee sudah melakukan praktek coaching dengan baik, coaching dengan baik, dan sudah melakukan pembelajaran kita dengan baik. Dan saya berharap coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Dan akhirnya kita akhiri pertemuan kita ini, dan saya menganggap bahwa coaching yang Ibu lakukan sudah luar biasa sekali. Kita akhiri ya Bu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Del. Sampai jumpa di lain pertemuan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rosma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Baiklah Ibu, sebelum melakukan kegiatan coaching kali ini, saya akan menginformasikan tentang rubrik penilaian coaching yang akan Ibu Rosma lakukan. Yang pertama, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian nantinya. Apakah sesuai dengan alur kita, yaitu tentang mengatakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian bagaimana coach mendengarkan coachee, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa untuk melaksanakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu Rosma kembangkan pada kegiatan kali ini. Baik Bu Del, tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini diantaranya adanya present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi Bu Rosma akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang akan Ibu Rosma kembangkan secara spesifik atau lebih mendalam yang ingin disupervisi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau begitu Bu Rosma, harapkan dari kegiatan observasi yang kita lakukan ini, serta indikator apa yang menjadi tujuan Ibu Rosma yang ingin Ibu Rosma capai dalam kegiatan ini. Harapan saya dengan adanya coaching ini,
solusi dari permasalahannya serta merancang strategi yang dapat membantunya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu. Baiklah Bu, sementara sampai di sini dulu ya tanggung jawab kita untuk pra observasi ini. Kalau begitu silahkan Ibu Rosma lanjutkan coaching bersama rekannya. Baik Bu Del, terima kasih Bu Del. Ya, sama-sama Bu Rosma. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu Rosma. Ibu sehat? Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Bu, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Syukurlah kalau Ibu sehat. Itu yang diharapkan ya Bu ya. Gini Bu Rosma, bolehkah saya meminta waktu sebentar? Saya mau bercerita Bu tentang masalah saya akhir-akhir ini di kelas dan di sekolah saya Bu. Oh, tentu saja boleh banget Bu. Apa yang mau diceritakan kali ini? Begini Bu Rosma, akhir-akhir ini saya beberapa kali melihat tindakan bullying masih terjadi di pembelajaran di kelas saya Bu. Hal ini membuat saya bimbang Bu Rosma, sering terjadi dan mendorong saya untuk berbuat sesuatu untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi di kelas saya Bu. Saya ingin murid saya tidak terganggu dan dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Saya berharap bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi Bu, terutama tentang tindakan bullying yang telah dilakukan oleh siswa saya di kelas, dan saya bisa memberikan kontribusi dalam hal ini. Menurut Ibu, apa faktor penyebab terjadinya bullying tersebut Bu? Kalau saya ingat ya Bu, penyebab bullying ini ada beberapa faktor. Yang pertama ini mungkin salah satu kebutuhan dasar manusia mungkin ya Bu ya, namanya juga anak-anak. Yang pertama kalau menurut saya biasanya kurangnya perhatian Bu. Biasanya anak-anak yang suka membuli kurang perhatian dari orang tuanya. Mereka terkesan mencari perhatian terhadap temannya dan dia ingin menjadi pusat perhatian. Berarti saya menilai dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dan ingin merasakan rasa kasih sayang baik itu dari guru atau orang tuanya Bu. Kemudian yang kedua mungkin faktornya adalah pelaku bullying ini ingin menunjukkan kekuasaannya Bu. Mereka merasa diri mereka kuat, ingin diakui keberadaannya sehingga mereka menghindar yang lemah Bu. Oh begitu Bu, kira-kira nih Bu, apa yang dirasakan murid-murid Ibu terhadap tindakan bullying tersebut Bu? Menurut saya, murid saya pasti merasakan bahwa bullying merupakan tindakan yang sangat tercela. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya ini dilakukan di sekolah. Semua orang berhak untuk mendapatkan ketenangan dalam belajar. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Namun, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid tidak melakukan tindakan bullying tersebut? Mungkin salah satu caranya mungkin dengan sosialisasi ya Bu. Sosialisasi terkait bullying. Bagaimana memahami bentuk-bentuk bullying, apa dampak yang akan ditimbulkan, dan bagaimana menghindari bullying. Maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di kelas ketika pembelajaran dan di sekolah khususnya. Wah, keren sekali Bu. Kira-kira bentuk sosialisasi seperti apa yang bisa dilakukan tersebut Bu? Nah, mungkin bentuk sosialisasinya seperti dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying, kemudian dengan menyelipkan pesan anti-bullying dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh masing-masing guru Bu. Oh begitu. Kira-kira nih ada nggak bentuk kegiatan lain dan apakah Ibu bisa perlu dukungan untuk kegiatan tersebut Bu? Oh iya Bu, mungkin juga bisa disosialisasikan kepada kepala sekolah atau guru-guru lain ketika mereka sedang melakukan amanat waktu upacara bendera ataupun ketika kegiatan pagi. Dan saya rasa butuh dukungan. Saya butuh dukungan dari semua stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil, dan guru-guru lainnya Bu. Nah, baik Bu, jadi tujuannya bagaimana bisa meminimalisir potensi bullying di sekolah ya Bu. Sehubungan dengan tujuan tersebut, skala 1 sampai 10, jika angka 10 itu sudah dapat mencapai tujuan tersebut, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan angka 0 belum memenuhi. Ibu ada di angka berapa sekarang Bu? Sepertinya saya masih di angka 5 Bu. Angka 5 itu seperti apa itu Bu? Bisa Ibu jelaskan?
Di angka 5 karena saat ini saya sedang berusaha memikirkan dan mencari solusi untuk melakukan sosialisasi tentang bullying yang terjadi dan saya belum melaksanakan solusi tersebut, Bu. Baik Bu, Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa Bu dalam beberapa minggu ke depannya? Mungkin bisa jadi angka 7 ya, Bu. Oh, angka 7. Angka 7-nya seperti apa itu Bu? Saya akan coba menjalankan satu persatu alternatif solusi yang telah saya ungkapkan sebelumnya kepada Ibu. Nah, untuk bisa menjalankan itu semua, apa saja yang sudah Ibu lakukan Bu? Saya sudah melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, membahas tentang masalah bullying ini, Bu. Dan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi, Ibu sudah melakukan itu semua ya Bu? Iya, Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin semua bahwa Ibu bisa menggunakan berbagai macam metode sosialisasi yang pasti akan membuat meminimalisir kondisi di kelas dan di sekolah. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Yang pertama, saya akan memberikan teladan dan contoh ya, Bu. Baik itu untuk ketika mengajar kepada siswa bahwa bullying itu tidak baik dilakukan di dalam lingkungan sekolah dan melaporkan tindakan bullying. Dengan begitu siswa ini akan berani nanti melawan tindakan bullying dan akan melaporkannya kepada guru atau kepada guru BK dan mengambil tindakan untuk menghentikan pembullying tersebut. Kemudian memaksimalkan sosialisasi pencegahannya kepada seluruh warga sekolah seperti murid, guru, dan tenaga pendidikan. Saya berharap jika semua orang memahami bentuk-bentuk bullying itu, dampak yang ditimbulkan dan cara menghindarinya, maka akan mudah meminimalisir potensi bullying di sekolah. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas dan di sekolah ya Bu, serta bisa berhasil nantinya. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi ya Bu? Saya berkomitmen akan bertanggung jawab ya Bu terhadap tindakan bullying pada murid, terutama di kelas saya. Ketika pembelajaran dengan membimbing atau memberi nasihat, mengarahkan siswa saya bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan di sekolah sehingga tidak mengganggu siswa lainnya dalam membina pembelajaran. Oh gitu. Lalu siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut Bu? Insya Allah saya akan melibatkan semua warga sekolah untuk bisa membantu saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya sesuai dengan harapan Ibu ya. Dan harapan murid-murid juga ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Rosma atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bisa menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik kepada anak-anak kita nantinya, sehingga kita bisa dihormati dan dihargai oleh siswa. Mungkin itu pembicaraan kita kali ini, Bu. Amin. Baik Bu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Baiklah Bu Rosma, tadi saya telah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan? Silakan Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Dari pengamatan saya tadi, untuk kegiatan coaching antara Ibu Rosma dengan Bu Mary, itu yang pertama yaitu coaching sudah memenuhi kriteria sesuai dengan alur kita, yang memuat tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rosma sebagai coach yaitu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Juga sudah mulai terlihat berkembang dengan baik. Yang terlihat dari tujuan Pak Bu Rosma sebagai coach sudah tercapai, yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan sedikit saran dari saya supaya kompetensi yang sudah dimiliki baik oleh coach maupun coachee terus ditingkatkan dengan melakukan praktek coaching berkelanjutan dan konsisten dengan rencana yang sudah dibuat. Hal ini tentunya akan lebih membantu dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi ya. Terakhir, pertanyaan saya untuk Bu Rosma sebagai coach atau supervisi, apa yang Ibu Rosma dapatkan dari supervisi hari ini? Baik Bu, terkait supervisi ini saya banyak hal yang saya dapatkan.
mendengarkan aktif karena akan sangat membantu Koci merasa dianggap dan diterima kehadirannya, sehingga Koci dapat merasa nyaman dan leluasa bercerita serta bisa berpikir dengan tenang untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baiklah Ibu, terima kasih ya. Saya merasa cukup untuk kegiatan hari ini. Apa masih ada yang ingin Ibu Rosma sampaikan atau yang ingin ditanyakan tentang kegiatan kita hari ini? Saya rasa cukup jelas, Bu. Terima kasih atas waktunya dan maaf sudah mengganggu waktunya ya, Bu. Baiklah Ibu Rosma, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Rosma. Bu Rosma bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Oh ya, Bu, rencananya hari ini mau melakukan coaching ya, Bu? Ya, sekarang hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Del. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh kan, Bu? Boleh Bu, silakan. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pertanyaan, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu urut penilaian hari ini ya, Bu. Ya Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur serta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu. Yaitu diantaranya kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu diantaranya, yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini, Bu? Karena kompetensinya ada 3 ya Bu, mulai dari ke presence, kehadiran penuh, kemudian lagi mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Mungkin ketiga-tiganya akan saya usahakan untuk saya tampilkan dari segi kompetensinya Bu. Nah, selanjutnya, kompetensi manakah yang ingin dikembangkan secara spesifik, Bu, dari ketiga kompetensi tersebut? Kalau yang ingin saya kembangkan secara spesifik mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu, supaya nanti bisa memberikan solusi kepada coaching-nya sendiri atau coaching menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya, indikator apa yang diinginkan dalam proses coaching tersebut, Bu? Otomatis ya indikator yang saya ingin dapatkan yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching dan cara mengatasinya seperti apa nantinya. Oke, Bu. Demikian dulu observasi kali ini ya, Bu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu tersebut. Setelah itu baru kita lanjutkan ke masa observasinya ya, Bu. Oke, terima kasih Bu, masih banyak. Ya, sama-sama, Bu. Selamat sore Bu Del, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Del yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi yang ingin saya sampaikan pada Ibu pada obrolan kita kali ini, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita hari ini kira-kira Bu? Baik Bu, saya juga berterima kasih ya Bu dengan yang Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Di sekolah itu kan selain pokok sebagai guru BK, saya itu juga diberikan tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN Bu. Nah kadang saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya, jadi tidak seperti kebanyakan yang lain yang biasa memberikan respon. Saya menyampaikan materi kelas terus lebih banyak diamnya gitu Bu. Jadi saya pun bingung Bu kalau dalam pembelajarannya seperti itu terus. Begitu ya Bu. Baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu ya. Ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Ibu atau latar belakang yang Ibu ampu ya Bu. Iya Bu, kurang lebih seperti itu ya Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita,
saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu Del rasakan atau yang Ibu Del inginkan dari obrolan kita ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya ya Bu dari permasalahan yang sudah saya hadapi, karena terkadang saya bingung harus ngapain di kelas, berbeda jauh gitu Bu, dari latar belakang saya yang sebenarnya guru BK, guru PKN. Ya, ya. Memang sangat jauh berbeda ya Bu, dari guru PPKN, dari guru BK, maaf, dari guru BK ke guru PPKN. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi yang sedang Ibu hadapi saat ini apa? Oh, jujur ya. Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut, bagaimana Bu? Jujur ya Bu, kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar pakai ini. Jadi tanya ke murid-murid yang lain menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng gitu, bisa ada kelas. Lain itu lebih suka dengan diskusi. Kalau kelas itu beda sendiri, mereka lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Tidak dapat memaksa, kita tidak dapat memaksa juga, kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diamnya mereka itu memahami atau bingung, gitu Bu. Ya, jadi Ibu karena mereka diam, Ibu bingung mereka sepertinya mau apa ya, mau pelajarannya diskusi atau mungkin pelajarannya secara mencatat saja ya, metode ceramah. Baik Bu, lalu Ibu sudah tanyakan belum sama anak, atau Ibu sudah bertanya belum pada anak-anak tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail, baik saya terima itu, dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya ya Bu. Tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Baik Bu, saya bisa menangkap apa yang Ibu ungkapkan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model pembelajaran, tapi masih kurang respon dari siswa Ibu ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa sih? Saya itu dalam pembelajarannya itu saya lebih suka murid yang aktif Bu. Bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Oke, berarti Ibu lebih suka jika ada komunikasi yang aktif antara siswa dan guru ya Bu? Iya Bu, jadi kelas itu bisa hidup. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang materi PKN itu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang mungkin saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau mode pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi.
Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini di dalam dunia kerja, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan gitu ya, Bu, perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti itu hanya beberapa anak yang berpartisipasi, Bu, dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga bisa juga akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes, Bu, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Baik, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi mungkin sedikit kesulitan ya Bu, tapi karena Ibu sudah berusaha maksimal, karena ini kan jauh dari latar belakang pendidikan Ibu. Dan Ibu sebenarnya kan adalah guru BK ya Bu ya. Oh iya, Bu. Kira-kira kapan hal ini akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan ya, Bu, setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah saya. Baik, Bu Del, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembicaraan kita hari ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, Bu, jadi dari obrolan kita kali ini, baik, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Bagus sekali Bu. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya Bu. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Terima kasih, Bu. Saya mau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Selamat sore, Bu. Sama-sama Bu Del. Semoga hasil pembicaraan ini menjadikan manfaat bagi kita bersama. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rosna. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Nah, sebelum penutupannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi ya Bu. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dilihat Bu? Dalam coaching tadi saya sudah melakukan menerapkan tirta, model tirta dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya utarakan kepada coaching saya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai supervisor ya Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur serta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan ya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami proses cerita ini lebih mendalam Bu, sehingga saya lebih maksimal dalam melakukan coaching ke depannya Bu. Oh begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik ya Bu. Nah, demikian observasi kita kali ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan membacakan alhamdulillah untuk hari ini dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.